Assalamualaikum Nanda, jumpa kembali di Fisika Lambung. Kali ini kita akan mempelajari tentang kinematika gerak lurus. Perhatikan peta konsep berikut ini. Kinematika terbagi dua, ada gerak lurus dan gerak melingkar. Kinematika ini mempelajari gerak lurus, gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus, dan gerak melingkar, gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Ada beberapa besaran dalam gerak lurus, posisi, jarak, perpindahan, kecepatan, dan sebagainya. Gerak lurus terbagi menjadi dua bagian, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan akan menghasilkan sebuah gerak, namanya gerak parabola. Pada materi kali ini, kita hanya fokus pada gerak lurus. Materi pembelajaran kita hari ini adalah membedakan jarak dengan perpindahan. Berikut contoh-contoh soalnya. Apa arti sebuah benda dikatakan bergerak? Coba perhatikan dua buah bola ini. Ada bola basket dan ada bola sepak bola. Bola basket berpindah posisinya, sedangkan bola sepak bola tidak berpindah. Dalam fisika, bola basket disebut bergerak, sedangkan bola sepak tidak bergerak. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Gerak lurus adalah gerak yang satu dimensi. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Di suatu hutan ada seekor kucing yang sedang bermalas-malasan dan seekor bebek yang sedang asik mencari makan. Tiba-tiba ada seekor burung yang sedang melintas dan seekor macan tutul yang bergerak cepat. Selanjutnya ada seekor kupu-kupu yang terbang dan hinggap di daun. Menurut definisi gerak, binatang mana yang bergerak dan yang mana yang tidak bergerak? Dalam ilmu fisika, kucing dan bebek disebut tidak bergerak karena tidak terjadi perubahan titik acuan. Sedangkan kupu-kupu, burung, dan macan tutul tadi disebut binatang yang bergerak karena terjadi perubahan posisinya dari titik acuan. Posisi, jarak, dan perpindahan. Apa beda posisi dengan perpindahan? Posisi adalah letak satu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu titik acuan tertentu. Perpindahan adalah perubahan posisi awal dan posisi akhir. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh.
Perhatikan contoh soal berikut. Posisi rumah. Kalau jadi titik acuannya adalah pohon, maka rumah berada di utara pohon. Ini arah dari mata anginnya, utaranya di ke atas itu. Nah, kita kembali lagi. Posisi rumah. Kalau kita jadikan pohon sebagai tiang acuan, maka rumah berada di sebelah utara pohon. Atau rumah berada di barat laut tiang bendera. Barat laut tiang bendera. Kalau acuannya adalah tiang bendera. Posisi tiang bendera berada di timur pohon. Di tiang bendera ini berada di timur pohon, atau tiang bendera ini berada di tenggara rumah. Sisi pohon ada di selatan rumah atau di barat tiang bendera. Perhatikan contoh soal berikut ini. Taman adalah kita anggap sebagai titik acuan. Ini titik acuan. Posisi sekolah berada di, dari taman, sekolah dari taman posisinya adalah 250 meter tambah 350 meter. Jadi untuk sekolah ini berada di 550 meter. Jadi kalau kita buatkan arah mata anginnya, dia adalah timur, barat, utara, selatan. Maka posisi sekolah dari taman berada di 550 meter barat, titik koma. Nah, ini tambah dengan 450 ke utara, ya, 450 utara. Maka kita buatkan di sini posisi sekolah dari taman itu adalah 550 meter barat tambah 450 utara. Oke. Kalau kita buat koordinat kartesiannya, arah sumbu X positif, ke sebelah sini X-nya negatif, dan atas itu adalah Y positif, dan sebelah bawah itu adalah Y negatif. Maka posisi 550 meter barat itu sama dengan 550 I min I, ini arah karena sumbu X-nya negatif, ditambah dengan ke utara, berarti arah sumbu Y yang positif, vektor satuan sumbu Y adalah J, maka ini adalah tambah 450 J. Jadi posisi sekolah dari taman, ya, berada di negatif 550 I tambah 450 J. Nah, ini adalah posisi sekolah menurut taman. Jadi acuannya adalah taman. Dari taman. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, untuk taman ke pustaka, kita lihat untuk posisi perpustakaan menurut taman, dia berada di sebelah barat dari taman. Nah, maka perpustakaan ini kita tuliskan posisinya adalah
350 meter ke arah barat, atau sama dengan ini pakai vektor satuan minus 350 I ya, meter I. Vektor satuan sepanjang sumbu X adalah I. Di titik acuan kita adalah taman ya, jadi posisi taman dari pustaka adalah minus 550 meter I. Nah, sekarang posisi bioskop dari taman. Posisi bioskop dari taman itu berada di 150 meter arah ke timur dan 450 meter utara ya, 450 meter utara titik koma 150 meter timur. Nah, maka kalau kita buatkan pakai vektor satuannya, ini adalah 450. Vektor utara itu adalah J. Kenapa tidak minus? Karena arah sumbu Y-nya positif ya, utara adalah sumbu Y positif, maka jadi 450 J tambah 150 I. Nah, jadi arah sumbu X-nya positif timur. Seorang siswa berjalan dari puskesmas ke Museum Fisika. Tentukanlah posisi awal, posisi akhir, dan perubahan posisinya jika kerangka acuannya adalah Tugu Kota. Langkah pertama, kita harus buat dulu arah mata angin. Timur, barat, utara, selatan. Nah, puskesmas berada di sebelah barat dari Tugu Kota. Jika kita buat koordinat kartesiannya, sumbu utara adalah sumbu Y positif, sumbu Y negatif adalah sumbu arah selatan. Jadi, puskesmas berada pada jarak 700 meter di sebelah barat Tugu Kota. Nah, karena sumbu X adalah vektor satuannya I, sumbu Y ada vektor satuannya J, maka jarak puskesmas dari Tugu Kota berada pada jarak 700 I. Jadi kalau dia ke barat itu adalah min ya, jadi min 700 I. Ini 700 I, 700 meter di sebelah barat ya, barat dari Tugu Kota. Atau kalau dalam buatkan kartesiannya min 700 I. Untuk posisi akhirnya adalah Museum Fisika. Jarak Museum Fisika dari Tugu Kota adalah 200 meter arah utara ya, ke arah utara, dan 200 meter ke timur. Titik koma 200 meter arah timur. Nah, kalau kita buatkan dalam koordinat kartesiannya, kita dapatkan utara itu adalah arah sumbu Y-nya positif ya. Berarti kita buatkan 200, sumbu Y itu vektor satuannya adalah J, 200 ya. Utara itu vektor satuannya adalah Y positif, atau kita buatkan vektor satunya adalah J, maka 200 J. Nah, untuk arah timur ini adalah
sepanjang sumbu X positif, ya. Berarti vektor satunya kita pakai I. Sehingga kita buatkan tambah 200i. Jadi 200c tambah 200i. Nah, untuk perubahan posisinya kita lihat dari posisi awal dan ke posisi akhir. Di posisinya dari puskesmas menuju Museum Fisika memiliki jaraknya 700 meter ke arah timur. Nah, ini jaraknya dari puskesmas ke Museum Fisika. Ini adalah arah timur sebesar 700 meter tambah 200 meter, berarti 900 meter, ya. Ini kita buat 900 meter ke timur, ya, titik koma tambah dengan 200 meter utara, 200 meter ke utara. Nah, jadi puskesmas, posisi awalnya puskesmas, posisi akhirnya Museum Fisika, maka kita buatkan 900 meter. Timur itu arah sumbu Y positif, berarti 900 meter I, ya, ditambah dengan utara adalah sumbu Y nya positif, berarti ini 200J. Sekarang kita lanjutkan lagi kalau yang menjadi titik acuannya adalah kantor pos. Di kantor pos itu berada di sini dan puskesmas berada di 200 meter ke selatan dari kantor pos tambah 700 meter arah barat. Jadi kalau titik acuannya adalah kantor pos, maka puskesmas itu berada di 700 meter barat, nah, dan 200 meter selatan. Maka kalau kita buatkan puskesmas meter arah barat, ya, arah barat, titik koma 200 meter selatan. Ya, ini kan 200 meter selatan. Jika kita buatkan dalam bentuk koordinat kartesian, barat itu ada arah sumbu yang X negatif, maka ini min 700i. Nah, selatan berada di sumbu Y negatif, maka ini kurang 200 meter J. Untuk posisi akhirnya, Museum Fisika. Museum Fisika dari kantor pos berada di sebelah timur sekitar 200 meter. Jadi kita buatkan sini 200 meter timur. Nah, timur dalam koordinat kartesian, timur itu adalah arah sumbu Y yang positif. Maka kita buatkan satuannya dalam sumbu X adalah I, maka kita buatkan 200I, ya. Sedangkan perubahan posisinya kita lihat
dari posisi awal menuju posisi akhir. Posisi awal kita berada di puskesmas. Posisi akhir kita nanti akan berada di Museum Fisika. Maka jarak antara Museum Fisika dengan puskesmas itu berada pada 500 tambah 200 tambah 200, berarti ini adalah 900 meter arah ke timur. 900 meter ke timur. Jadi kita buatkan sini, dan 200 meter arah utara. Nah, sehingga kita buatkan di sini perubahan posisinya dari 900 meter timur, ya. 900 meter timur atau tambah dengan 200 meter arah utara atau 200 J. Seorang siswa berjalan menuju pasar sejauh 720 meter. Kemudian dia pergi ke barat menuju rumah neneknya 1500 meter, lalu berjalan ke timur kembali ke rumahnya. Berapakah jarak dan perpindahannya? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, berarti jaraknya adalah dari rumah ke pasar, tambah dari pasar ke rumah neneknya, tambah dari rumahnya ke neneknya ke rumahnya, berarti 750 tambah 1500 tambah 700 adalah 3000 meter. Nah, jadi jarak yang ditempuhnya adalah 3000 meter. Nah, untuk perpindahannya adalah dia dari rumahnya ke pasar sejauh 700, kemudian dia berbalik arah ke arah barat 1500 meter dan kembali ke rumahnya, maka perpindahannya adalah 0. Jadi sini menurut fisika tidak terjadi perpindahan karena posisi awalnya di rumahnya kembali lagi ke rumahnya, sehingga di dalam fisika perpindahannya adalah 0, jadi tidak berpindah. Soal selanjutnya, Siti berjalan ke timur menuju pasar sejauh 400 meter, kemudian berbalik ke utara sejauh 300 meter. Berapakah jarak dan perpindahannya? Dia berjalan ini 400 meter dan 300 meter ke utara. Jarak adalah berupa panjang lintasan yang ditempuhnya. Jadi kalau gitu jarak yang diapakan Siti adalah 400 meter tambah 300 meter. Jadi jarak yang ditempuh Siti adalah 700 meter. Sedangkan untuk perpindahan adalah perubahan posisi, perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Di awalnya Siti berada di rumahnya, kemudian dia akan menuju ke taman. Jadi perubahan posisinya adalah dari rumah ke taman. Sehingga kalau kita buatkan ini merupakan vektor, vektor dari rumah menuju taman. Maka karena dia bukan lagi segaris, maka kita buatkan ini jaraknya, perpindahan yang ditempuh oleh Siti adalah berupa
Perubahan posisinya adalah akar dari 400 meter kuadrat tambah 300 meter kuadrat sama dengan akar dari 16.000 tambah 90.000 sama dengan akar dari 25 sama dengan akar 25 500 meter. Nah, jadi perpindahannya adalah perubahan posisi. Jadi perubahan posisi yang dilakukan oleh Siti adalah 500 meter menuju arah ini timur laut. Nah, jadi perpindahan merupakan besaran vektor. Halim berjalan mengelilingi taman bermain. Dia memulai berjalan menuju sudut pertama, kemudian menuju sudut kedua, lalu menuju sudut ketiga, dan kembali lagi ke sudut tempat semula. Berapakah jarak dan perpindahannya? Jadi, dia berjalan mula-mula dari garis start menuju sudut 1. Kemudian dari sudut 1 menuju sudut 2, dan kemudian ke sudut 3, dan akhirnya kembali ke tempat dia semula. Nah, itulah perjalanannya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jarak dan perpindahannya? Mari kita buatkan tabel perjalanannya. Jadi ini dia menempuh jarak awalnya mula-mula dari sudut mulai ke sudut 1 adalah 30 meter. Ya. Untuk perpindahannya juga sama, 30 meter. Nah, dari sudut 1 kemudian dia berjalan menuju sudut 2. Maka jarak yang telah ditempuhnya adalah 30 meter tambah dengan 40 meter. Berarti ini 30 meter tambah 40 meter sama dengan 70 meter. Untuk perpindahannya, kita lihat di sini. Posisi awalnya di garis start dan posisi akhirnya di sudut 2. Maka itu kita buatkan panahnya, ya. Kita cari panah. Nah, nih dari sudut awal mulanya menuju sudut terakhirnya di sudut 2. Nah, ini dia perpindahannya. Nah, kita bisa buatkan dia secara tematiknya, itu berupa sudut Pitagoras. Ya, karena dia sudut Pitagorasnya berarti kita buatkan ini, maka perpindahannya adalah akar dari 30 kuadrat kita tambahkan dengan 40 kuadrat, berarti akar dari 900 tambah dengan 16.600 ya, maka dapatkan akar dari 250.000, tepatnya adalah 50 meter. Jadi perpindahannya adalah 50 meter dari sudut mulai ke sudut akhirnya. Nah, pada posisi yang ketiga, sudut yang ketiga, dia mulai dari garis start, maka jarak yang ditempuhnya adalah 30 tambah 40 meter tambah dengan posisi dari sudut 2 ke sudut 3, 30 meter. Jadi jarak yang telah ditempuhnya adalah sekitar 100 meter. Nah, berapa perpindahannya? Perpindahan yang dilakukannya adalah dari posisi garis startnya ke sudut 3, jarak yang perpindahan yang telah dilakukannya adalah
Ini sekitar sudut 1 ke sudut mulai ke sudut 3, perpindahan yang dilakukannya adalah 40 meter. Maka kita tuliskan di sini 40 meter. Sedangkan untuk soal yang terakhir, dari garis start menuju garis start lagi, maka jarak yang ditempuhnya adalah 30 tambah 40 tambah 40 lagi. Berarti inilah semuanya panjang lintasan yang ditempuhnya. Berarti ini 30 tambah 40 tambah 30 tambahlah 40. Berarti jarak yang telah panjang lintasan ditempuhnya adalah 140 meter. Sedangkan perpindahannya, dia awalnya di garis start dan kembali ke tempat semula, berarti perpindahannya adalah 0. Kesimpulannya, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi dari posisi awal menuju posisi akhir. Ayo terus berlatih, jangan pernah menyerah. Mungkin banyak kesulitan yang akan ditemui, tetapi yakinlah Ananda pasti bisa mengerjakannya. Sampai jumpa lagi di channel Fisika Lambau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.